Biografi singkat Megawati Soekarno Putri. Nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Januari 1947. Orang tua R. Soekarno, Presiden pertama RI, dan Fatmawati Soekarno. Suami Taufik Kimas almarhum, anak Puan Maharani, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda Prabowo. Partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, namun tidak menyelesaikannya karena situasi politik kala itu. Sebagai anak dari tokoh besar bangsa, ia tumbuh dalam lingkungan politik yang kental dengan nilai-nilai perjuangan. Menurut arsip Kementerian Sekretariat Negara dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Megawati dikenal sebagai sosok yang sederhana namun memiliki keteguhan prinsip yang kuat, warisan dari ayahandanya Soekarno. Selanjutnya ada pengangkatan Megawati yang akan disampaikan oleh saya. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 27 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melantik jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid dari tahun 2009 sampai 2001. Sebagai putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Megawati sudah sangat dekat dengan pemikiran politik. Awal dari pendidikan politik, Megawati dalam kampanye politik. Meski Megawati di dunia politik semakin dewasa, terpilih menjadi anggota DPR sampai akhirnya saya menjadi wakil presiden Indonesia tahun 1999. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden perempuan pertama Indonesia dari periode 2001 sampai 2004. Pemilu 1999 adalah tonggak sejarah berdiri kokohnya PDI Perjuangan. Saat itu, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu, PDIP meraih perolehan suara sebesar 33,74% atau sebanyak 35.600.000 lebih suara pemilih. 6 kali penyelenggaraan pemilu era reformasi, PDIP yang dipimpin Megawati hanya merasakan kekalahan 2 kali. Tahun 2004 kalah dari Partai Golkar dan tahun 2009 kalah dari Partai Demokrat. Itu pun hanya dengan selisih suara yang ketat. Ketika pemilihan presiden 1999, Megawati yang memiliki suara terbanyak di DPR sudah hampir dipastikan akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi langkahnya terhenti karena dijegal oleh lobi-lobi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais. Isu penolakan presiden perempuan dari partai-partai Islam pun berhembus kencang. Akhirnya, terpilihlah Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Dalam pemilihan presiden pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid mendapatkan 373 suara. Dia mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang mendapatkan 313 suara. Sebagai bentuk kompromi, Megawati ditawarkan menjadi wakil presiden. Sehari setelah pemilihan presiden, Megawati memenangkan kursi wakil presiden pada 21 Oktober 1999. Dia mendapatkan 396 suara. Pesaingnya, yakni Ketua Umum P3 Hamzahas hanya mendapatkan 284 suara. Namun, belum genap Gus Dur setahun memerintah, kekuasaannya mulai diotak-atik. Pertengahan tahun 2000, Amin Rais menyatakan kecewa atas kinerja pemerintahan Gus Dur. Dia menyatakan poros tengah siap berkoalisi dengan PDIP. Situasi politik di DPR pun berbalik menentang Gus Dur. Ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki Bulog Gate dan Brunei Gate.
Amin Rais sebagai Ketua MPR juga ikut berbalik mendorong Gus Dur lengser dari kursi presiden. Gus Dur akhirnya dimakzulkan lewat sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Di hari yang sama, Megawati dilantik menjadi Presiden Indonesia kelima dan ia menjadi Presiden Indonesia wanita pertama. Setelah secara resmi dilantik menjadi Presiden, Megawati melakukan konsolidasi kekuasaan dan ia menjadi salah satu pencetus pemilihan Presiden secara langsung dan membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Meski menjadi pencetus pemilihan presiden langsung, tapi faktanya Megawati kalah dalam 2 kali pertarungan pemilihan presiden secara langsung itu. Keduanya kalah dari Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, bekas menteri yang juga salah satu orang kepercayaannya. Walaupun kalah dalam pertarungan presiden melawan Yudhoyono, tapi posisi Megawati di PDIP tak tergoyahkan. Bahkan dia mampu menjadi kingmaker dalam 2 pemilu berikutnya. Dia sukses mendudukan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Tahun 2014 memang Joko Widodo adalah media darling dan sangat disukai rakyat Indonesia. Kiprahnya di Solo dan Jakarta menjadi perhatian publik. Tapi tanpa hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang menentukan itu semua, bisa saja Jokowi tidak pernah menjadi presiden. Megawati yang tertempa puluhan tahun tentu saja lihai berpolitik. Dengan mencalonkan Jokowi yang sedang naik pamor, otomatis suara PDIP pun terdongkrak naik. Dari sebelumnya di tahun 2009 berada di posisi ketiga di bawah Demokrat dan Golkar, maka di tahun 2014 partai ini melejit menjadi partai pemenang pemilu. Sosok Jokowi saat itu memang menjadi magnet bagi para pemilih PDIP. Meski begitu, Megawati tetaplah Megawati. Dia bukan saja memegang kata putus atas siapa calon presiden dan wakil presiden dari partainya, namun dia juga mengunci posisi sebagai satu-satunya patron partai di Indonesia yang begitu kuat. Megawati juga selalu menunjukkan kekuatannya. Bahkan dalam berhadapan dengan Presiden Joko Widodo sekalipun, dia memosisikan Jokowi sekedar petugas partai. Ada banyak alasan mengapa Megawati begitu teramat kuat. Sejarah sudah membuktikan bahwa dirinya kenyang dihajar oleh pemerintahan Soeharto, Poros Tengah, dan bahkan militer di zaman Orde Baru. Bagi pengikutnya, situasi ini memantapkan Megawati sebagai simbol perlawanan. Megawati membangun legitimasi bukan saja dari ideologis nasionalisme yang diwariskan oleh ayahnya, tapi juga karena kegigihannya melawan represi Soeharto. Di PDIP sendiri tidak ada figur sekuat Megawati yang mampu menggantikan dirinya. Jokowi sendiri sudah membuktikan, bahkan dirinya bisa dipecat oleh Megawati sebagai kader PDIP. Selanjutnya ada kepemimpinan Presiden Megawati sesuai dengan konsepnya. Yang pertama pada bidang ekonomi. Nah, di sini ada 4 masalah utama di bidang ekonomi, yaitu utang jatuh tempo, kas negara yang tidak memadai, masih lemahnya daya beli masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan asing kepada Indonesia. Kepemimpinan Presiden Megawati di bidang ekonomi berfokus pada pemulihan pasca krisis 1998 sampai 2001. Pemerintah menghadapi 4 masalah utama, yaitu utang luar negeri, kas negara yang terbatas, lemahnya daya beli masyarakat, dan rendahnya kepercayaan asing. Megawati menegosiasikan ulang utang melalui Paris Club dan London Club, sehingga memperoleh penundaan pembayaran utang dan menjaga stabilitas fiskal. Kemudian, kerjasama dengan IMF dan World Bank berhasil memperkuat cadangan devisa serta memulihkan kepercayaan internasional. Kondisi ekonomi menunjukkan kebaikan, ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, dan terkendalinya inflasi. Kebijakan privatisasi BUMN terus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Di sektor real, Indonesia berhasil keluar dari krisis energi melalui investasi migas, keluar dari krisis pangan dan meningkatkan produksi dan pengendalian harga, serta menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan melalui program Gerbang Mina Bahari. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Kabinet Gotong Royong berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multimedia
tahun pemerintahannya, Presiden Megawati memprioritaskan stabilitas pemerintahan untuk memperkuat kondisi nasional. Upaya utama yang dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan penyesuaian serta pembentukan berbagai undang-undang penting seperti UU Pemilu, partai politik di Mahkamah Konstitusi serta pengaturan lembaga negara dan pemilihan presiden secara langsung. Megawati juga meningkatkan peran DPR dalam kebijakan luar negeri serta lebih fokus menangani konflik dalam negeri dengan menunjuk langsung daerah rawan konflik sebagai wujud kepekaan terhadap krisis nasional. Pemerintahan menekankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang adil guna menjaga persatuan nasional, memperbaiki pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Selain itu, pemerintahan Megawati berhasil mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu 2004 yang demokratis, tertib dan bersejarah, termasuk pemilihan presiden secara langsung. Keseluruhan kebijakan tersebut memperkuat stabilitas politik, demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kepemimpinan Presiden Megawati pada bidang sosial. Di bawah Presiden Megawati, pemerintah berhasil menangani berbagai konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan politik, sosial, dan kultural. Konflik besar seperti Poso, Ambon, atau Maluku, dan Aceh diselesaikan melalui perundingan damai atau perjanjian Malino I dan II, serta langkah keamanan terpadu. Pemerintah juga memulihkan sektor pariwisata pasca bom Bali dan menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia di Malaysia melalui kerjasama bilateral. Dalam menghadapi ancaman separatisme dan terorisme, pemerintah bersikap tegas dengan menerbitkan Perpu Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme sebagai landasan untuk penegakan keamanan sosial nasional. Selain itu, untuk mengatasi dampak sosial krisis ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, Presiden Megawati menjalankan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan, termasuk pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan program jaringan pengaman sosial. Selanjutnya ada kepemimpinan Presiden Megawati pada bidang lingkungan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, kebijakan lingkungan diarahkan pada perlindungan wilayah lingkungan daya alam. Pemerintah mengambil pelajaran dari selepasnya Pulau Padan dan Bulibukan dengan melakukan penamaan dan pengarsifan pulau-pulau tak berpenghuni untuk memperkuat kedaulatan wilayah. Selain itu, Presiden Megawati menghentikan sejumlah aktivitas pertambangan yang dinilai merusak lingkungan, seperti kasus Freeport di Papua serta kontrak pertambangannya migas Halpek di Natuna dan Riau. Pemerintah juga meluncurkan gerakan nasional rehabilitas hutan dan lahan pada tahun 2003 sebagai upaya pemulihan hutan dan lahan yang terdegradasi. Selanjutnya, kepemimpinan Presiden Megawati pada bidang militer. Pada masa Presiden Megawati, reformasi militer diarahkan untuk memperkuat profesionalisme TNI dalam sistem demokrasi serta menegakkan hukum dan HAM. Pemerintah menegaskan peran TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan kekuatan politik yang diperkuat melalui pengesahan UU No. 3 tahun 2020 tentang pertahanan negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Kebijakan ini menandai pemisahan tegas TNI dari politik, termasuk keputusan TNI keluar dari MPR mulai 2004. Presiden Megawati mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, seperti pelibatan TNI dalam operasi keamanan di Maluku dan Aceh, termasuk penetapan Aceh sebagai daerah operasi militer. Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI atau Polri melalui bantuan perumahan dan fasilitas pendukung. Dalam konteks internasional, pemerintahan Megawati merespon embargo militer AS dengan diversifikasi alutsista, terutama melalui kerjasama dengan Rusia. Selain itu, Presiden Megawati membangun fondasi kelembagaan strategis dengan membentuk berbagai lembaga penting negara
seperti KPK, MK, BNPB, BNN, dan lembaga nasional lainnya. Secara keseluruhan, kepemimpinannya berperan besar dalam menata hubungan sipil militer dan memperkuat sistem pertahanan serta demokrasi Indonesia. Nah, kesimpulannya, kepemimpinan Presiden Megawati berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi pada periode 2001 sampai 2004 yang meliputi krisis ekonomi, politik, sosial, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Berbagai kebijakan strategis, perlindungan, dan reformasi hukum mampu memulihkan stabilitas nasional dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Sebagai aktor utama dalam kepemimpinan nasional, Presiden Megawati berperan penting dalam menentukan arah kebijakan negara, sehingga Indonesia berkembang menjadi negara dengan ekonomi terdesentralisasi, sistem politik demokratis, kondisi sosial lebih kondusif, tata kelola lingkungan yang lebih baik, dan pertahanan negara yang lebih kuat. Keberhasilan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintahan selanjutnya dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan nasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, di sini kami akan memasuki sesi tanya jawab. Dari kelompok siapa lagi ya? Ya. Perkenalkan, saya Abida dari kelompok 1. Izin bertanya, menurut kalian apa arti penting terpilihnya Presiden Perempuan pertama bagi perkembangan politik di Indonesia? Sebelumnya terima kasih Abizar, izin menjawab. Menurut kami, terpilihnya Megawati sebagai Presiden Perempuan pertama menunjukkan kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin serta membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berperan dalam politik dan pemerintahan. Selanjutnya, boleh. Tapi saat saya dapat dari kelompok pertanyaannya, apa pelajaran kepemimpinan yang dapat kalian ambil dari perjalanan politik Megawati? Terima kasih. Kamu? Jadi, tapi pelajaran yang dapat diambil itu pentingnya konsistensi dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik. Megawati menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus ditampilkan melalui banyak pernyataan, tetapi juga melalui sikap tenang dan ketahanan menghadapi tekanan. Selain itu, perjalanan politiknya membuktikan bahwa pengalaman, loyalitas terhadap perjuangan politik, dan dukungan organisasi yang kuat menjadi faktor penting dalam mencapai dan mempertahankan kepemimpinan. Dari yang lain mungkin selanjutnya mengapa kepemimpinan ekonomi pasca krisis menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan nasional pada masa Presiden Megawati. Izin menjawab, karena ekonomi yang lemah dapat memicu kemiskinan pengangguran dan konflik sosial yang mengancam stabilitas negara. Dari yang lainnya kepada diri ditanyakan dulu. Nama saya Raya India, kebetulan dari kelompok. Izin bertanya, kan pemulihan ekonomi pada masa presiden itu melibatkan kerjasama sama IMF sama Bank Dunia. Nah, menurut kalian apakah kebijakan ini lebih menguntungkan bagi keamanan ekonomi nasional atau justru malah mengurangi kemandirian ekonomi nasional Indonesia? Izin menjawab, Raya. Kebijakan antara IMF dan Bank Dunia ini membantu menstabilkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan internasional, namun dalam jangka pendek. Ketergantungan pada lembaga internasional ini beresiko mengurangi kemandirian ekonomi nasional karena Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan syarat dari pihak luar. Yang
baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup saja presentasi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.